Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami itu tentang pengarahan. Yang pertama, anggota kami itu saya sendiri di fase Ferdinand. Yang kedua ada Yusuf Ramana Putra. Yang ketiga adalah Latifah Humaira. Baiklah, rumusan masalahnya itu yang pertama, apa definisi dari pengarahan, yang kedua, apa yang dimaksud dengan motivasi, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan komunikasi. Baiklah, materi pertama yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Itu tentang definisi pengarahan. Pengarahan ialah suatu proses bimbingan, petunjuk, serta instruksi kepada bawahannya supaya mereka bekerja sesuai planning yang telah ditetapkan. Pengarahan atau direktori merupakan harapan membantu orang lain mengikuti keinginannya dengan memakai kekuatan langsung atau kekuasaan jabatan secara efektif serta di tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, definisi pengarahan menurut para ahli. Yang pertama, Siswanto, itu pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Menurut G.R. Terry, directing merupakan pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadikan karyawan yang berpengetahuan dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu menurut Yayat Herudito, itu kegiatan menggerakkan anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Yusuf. Kepada Yusuf dipersilakan. Materi selanjutnya adalah motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi mengacu pada dorongan dan perjuangan untuk memuaskan kebutuhan atau suatu tujuan. Menurut Stoner terdapat 4 asumsi dasar motivasi, yaitu motivasi adalah hal-hal yang baik. Seorang menjadi termotivasi karena dipuji untuk bekerja dengan penuh motivasi dan karenanya seorang dipuji. Motivasi adalah suatu dari beberapa fakta yang menentukan prestasi kerja seseorang. Faktor yang lainnya adalah kemampuan sumber daya, kondisi tempat kerja, pemimpinan, dan lain-lain. Motivasi bisa habis dan perlu ditambah suatu waktu, seperti pada beberapa faktor psikologis yang lain yang bersifat siklikal, maka pada saat berada pada titik terendah motivasi perlu ditambah. Motivasi adalah alat yang dapat dipakai manajer untuk mengatur hubungan pekerjaan dalam organisasi. Alasan motivasi harus dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya. Yang pertama, pimpinan membagikan pekerjaannya kepada para bawahan untuk dikerjakan dengan baik. Yang kedua, ada bawahan yang mampu untuk mengerjakan pekerjaannya tetapi malas dan tidak bersemangat untuk mengerjakannya. Yang ketiga, untuk memelihara atau meningkatkan semangat kerja bawahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang keempat, untuk memberikan penghargaan dan kepuasan kerja kepada bawahannya. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Latifah. Kepada Latifah dipersilakan. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi adalah hal terpenting dalam manajemen, sebab proses manajemen baru terlaksana bila komunikasi dilakukan. Memberi perintah, laporan, informasi, berita, saran, serta menjalin korelasi hanya bisa dilakukan menggunakan komunikasi saja. Komunikasi proses manajemen tidak terlaksana. Definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, Melayu Hasibuan.
Komunikasi adalah suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, pesan, atau informasi dari komunikator kepada komunikasi agar di antara mereka terdapat interaksi. Yang kedua, Harold Knott dan Kyle O'Donnell. Komunikasi digambarkan sebagai pemindahan informasi dari seseorang ke orang lain untuk digunakan dalam fungsi-fungsinya memimpin pekerjaan. Yang ketiga, R.C. Davies. Komunikasi adalah suatu tahap dalam proses kepemimpinan yang memindahkan ide seseorang ke orang lain untuk digunakan dalam fungsi-fungsinya memimpin pekerjaan. Tujuan komunikasi yaitu untuk memberikan perintah, laporan, berita, inspirasi, saran, info, serta menjalin hubungan dari seseorang komunikator kepada komunikan atau penerimanya. Komunikasi biasanya berupa suara, tulisan, gambar, gerak-gerik, mimik wajah, dan lain sebagainya. Unsur-unsur komunikasi. Komunikasi ialah orang yang menyampaikan pesan komunikasi. Pesan yaitu informasi, perintah, laporan, info, dan lain sebagainya. Saluran atau simbol sama dengan channel. Ialah indera atau simbol yang digunakan buat berkomunikasi. Komunikan, penerima atau receiver, yaitu orang yang menerima pesan komunikasi tadi. Feedback atau action, artinya reaksi yang ditimbulkan oleh komunikasi itu. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon. Warahmatullahi wabarakatuh.